Selanjutnya, Bapak Yusuf sebagai Ketua FKDM yang akan dilantik hari Kamis. Silakan Pak. Dengan tema mewujudkan demokrasi tanpa hoax di kalangan generasi. Kita lihat. Berkebun sirih naik motor karena membuat kita. Terima kasih Pak Moderator, izinkan saya bicara sebentar. Nenek tua punya gigi goyang, sangat unik cara bernyanyi. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bersama untuk kita semua dan sama-sama kita hormati rekan-rekan dari kita laksanakan sumber dari Mas Yaya dan saya yang luar biasa. Kalau saya biasa di luar, yang luar biasa. Kemudian ada moderator Tawi, terima kasih. Kemudian juga dari Sita dan rekan dari bahasa Isyarat. Rekan-rekan dari Koni berbeda dari rekan-rekan ini peserta dari seluruh sekolah yang ada pada siang hari ini. Sebetulnya kalau bicara materi, secara paripurna sudah selesai. Jadi dari Kemendagri sudah luar biasa dan bisa juga kita lihat ciri-cirinya pemuda atau bukan pemuda. Ntar saya bicaranya apa nih? Kalau makanya Mas tadi kelihatan yang ngomongnya masa depan, berarti memang itu masuk kategori kaum muda. Nah kalau bicaranya masa lalu, nah itu kira-kira generasi tanah masa saya. Ini saya dikasih judulnya mewujudkan demokrasi tanpa hoax di kalangan generasi. Tadi sudah itu semua, demokrasi sudah dibahas. Tadi juga sempat disampaikan oleh materi mengenai hoax dan generasi muda. Memang ini demokrasi, hoax dan generasi muda. Ini tiga kata ini luar biasa kalau digabungkan. Bayangkan ada demokrasi, generasi muda dan itu pasti ada kaitannya di kalau hoax dengan apa itu? Digital teknologi. Nah itu kalau digabungkan, bayangkan anak muda, generasi muda tadi disampaikan punya kebaruan itu anak muda atau kaum muda karena yang diomongin yang ke depan, yang baru-baru. Kemudian juga anak muda punya idealisme, anak muda juga punya beban masa lalu. Jadi bebas anak muda itu beda dengan kami yang punya masa lalu. Bahkan kalau mungkin yang menjabat itu hitungnya panjang kalau mau bicara itu, mempertimbangkan jabatannya dan lain sebagainya. Kemudian juga berani mengambil risiko. Biasanya anak muda begitu. Kemudian juga ditambah teknologi, terutama digital, ini gagasan bisa menembus dunia dengan sekejap. Dengan apa? Karena dengan teknologi. Kemudian juga kalau tadi ide kebaruan, gagasan dan lain sebagainya dikombinasikan dengan teknologi tadi, itu sangat biasa dan luar biasa. Ini kalau tadi demokrasi itu apa katanya? Kebebasan berpendapat. Demokrasi itu hari ini kita juga belajar berdemokrasi. Siapa aja boleh ngomong, tetapi ada hak dan kewajibannya. Tadi bahkan sudah disampaikan kalau dari Kemendagri bicara adab dan ilmu. Memang adab dengan ilmu itu nggak bisa dipisahkan. Adab bagaimana cara kita menghormati. Misalkan tadi disampaikan oleh narasumber bahwa kita harus menghormati orang tua. Itu adab, harus menghormati orang tua. Caranya gimana? Berarti butuh ilmu. Jadi adab dan ilmu itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita mungkin secara formal kita kaki naik ke meja kan sebetulnya ada aturan.
secara formil, tapi ada tata nilai lain. Atau bahwa kalau kita bukan sendirian atau dengan orang lain, kita memang ada aturan-aturan yang membatasi itu. Sama halnya dengan demokrasi. Ini karena ini pesertanya adalah teman sekolah, tadi sudah sampaikan bahwa di sekolah mungkin sebagian sudah pernah melaksanakan pemilihan evaluasi. Itu juga diatur dari hajatan kita. Pemilu itu apa sih? Pemilihan umum. Apa pemilihan umum itu? Sarana kedaulatan rakyat. Karena itu sudah termaktub di Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk apa? Memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ada satu lagi apa? DPRD. Kalau di Jakarta hanya tingkat 1, kalau di daerah ada DPRD tingkat 1 dan kabupaten kota. Yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di bawah nama NKRI. Panjang banget ya kalau bicara pasalnya. Tapi paling tidak, kalau yang namanya pemilu itu apa coba? Suka disebut pesta kan? Kalau pemilu, pesta apa itu? Pesta demokrasi, pesta untuk merayakan perbedaan. Kan boleh berbeda. Berarti pesta untuk merayakan perbedaan. Tapi boleh juga berkonflik. Pemilu itu adalah sarana konflik yang dilegalkan. Boleh berkonflik dalam pemilu. Tapi konfliknya apa? Apa coba ya? Konflik itu gagasan. Bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mencerdaskan. Kalau di sekolah mungkin ini bagaimana nanti kalau saya terpilih jadi ketua OSIS, saya akan melakukan ini di ekstrakurikulernya apa misalnya. Itu boleh beradu gagasan, berdua boleh. Jadi pemilu itu sarana konflik yang dilegalkan. Atau tadi orang biasanya pesta. Kadang-kadang dalam pesta itu biasanya memang suka ada yang di pesta, namanya pesta ya, ada juga yang mabuk, suka ada juga. Jadi kalau kita nonton sebagian pelaku-pelakunya seolah-olah kayak mabuk jabatan, mabuk dan lain sebagainya. Memang di pesta itu biasanya selain ada yang sadar juga ada yang berlebihan. Jadi, maka itu tadi diperlukan kita literasi mengenai demokrasi apa ya tadi. Memang ada juga itu Bertrand Russell, seorang ahli matematika dan berarti memang kaya, yang menyampaikan demokrasi itu katanya adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak dia akan salahkan. Itu menurut Bertrand. Jadi demokrasi itu cara memilih seseorang yang kelak dia akan salahkan. Saya ambil contoh. Ketua OSIS kemarin didukung nggak? Pasti ada pendukungnya dong. Sudah jadi ketua OSIS, kira-kira yang dukung nyalahin ya? Nah, harusnya dia tuh nggak begitu tuh. Kalau bikin acara harusnya begini. Berarti ada benarnya juga nih yang menyatakan bahwa demokrasi adalah proses orang-orang untuk memilih seseorang yang telah dia akan salahkan. Milih RT lah. Pak RT luar biasa itu dipilih. Ada tim suksesnya lah. Ada tim sukses dan tim gagal. Kan pasti ada dua. Nggak mungkin tim sukses semua. Itu biasanya tim suksesnya membagus-baguskan karena namanya jualan nggak ada kecap nomor 2. Pasti kecap itu nomor 1. Pak Agus dipilih jagoan saya. Udah 2 bulan, 3 bulan. Apa coba? Mulu. Minta mulu. Ini pakai bahasa akuntansi tadi yang Pak Kasubag. Memang tugasnya pemimpin itu adalah minta atau nyuruh dan minta. Tugasnya itu. Ya kan? Sepakat ya? Sebagian sepakat lah. Ya kan? Ya itu salah satunya. Pak RT atau Pak RW, saya kenapa? Nih, ukur sama teman-teman. Saya masuk kategori generasi muda apa bukan? Saya akan ngomongin.
Ngomongin Pak RW, saya dari tahun 92 udah jadi ketua RW. Jadi merasa bagaimana jadinya ketua RW. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara belajar kita berpolitik, ya berpolitik itu memang ya dari rumah aja sudah berpolitik gitu. Ya kan? Apalagi berangkat ke sekolah, di sekolah juga berpolitik. Dan memang politik itu seni mengelola kemungkinan atau tadi apa? Strategi. Jadi kita berpolitik bagaimana tadi kan miniatur pemilu itu ada di pemilihan ketua OSIS. Di situ pasti ada penyelenggaranya. Kalau di pemilu apa tuh penyelenggaranya? Mulai dari KPU dan Bawaslu serta turunannya. Nah ini juga bisa jadi kesempatan bagi teman-teman. Jadi tidak hanya kita bicara politik secara teori dan praktek menjadi calon, tetapi kita juga bisa jadi penyelenggara. Bayangkan kalau di tingkat nasional aja ada 7 orang, turun ke 9 orang, ke provinsi ada 7, ke kota ada 5, di kecamatan ada 5, di kelurahan ada 3, di TPS yang mungkin adik-adik ini belum, tapi sebagian udah pernah kan mencoblos, ada. Jadi di TPS itu ada berapa? Ada 7 ditambah panselnya 2 keamanan. Nah itu kalau digabungkan berapa per ribu, berapa ratus ribu. Nah kita karena syarat untuk penyelenggara itu hanya salah satunya usia 17 tahun atau sudah dewasa, 17 tahun atau sudah menikah. Nah itu bisa adik-adik juga menjadi penyelenggara. Bisa juga di sekolah. Tadi kan ada tuh penyelenggaranya. Kemudian ada calonnya. Bentuknya ada juga kan yang milih. Kemudian ada kalau di sana kan debat kandidat gitu kan. Nah, bisa juga di situ kan sampaikan ide-ide gagasan. Kemudian baru kita pilih yang kemarin mungkin yang ini begini, yang ini begini, tetapi kalau sudah hasilnya karena itu kesepakatan mayoritas, ya kita harus terima. Jadi kalau mayoritas sudah sepakat, itu demokrasi nggak? Demokrasi, karena mayoritas. Salah satunya adalah kalau udah diputuskan oleh mayoritas, maka kita sudah harus terima. Proses kita boleh terlibat. Itu kontok-kontokan bicara itu dengan gagasan, tetapi kalau sudah putus siapa pemenangnya, namanya permainan pasti ada pemenangnya. Kita kalau ingin menang terus juga susah. Tadi itu bicara demokrasi ya, dan sudah banyak lah tadi. Kemudian informasi palsu tadi juga sudah. Bagaimana sikap kita dan sebagainya sudah lah. Sudah ngerti namanya hoax atau berita bohong itu sudah ngerti. Nah kemudian untuk menjaga demokrasi itu kan tadi salah satunya adalah beban kita sebagai kaum muda. Katanya ada pepatah Arab Subhanallah di jalur jadi pemuda hari ini itu ada pemimpin masa depan. Jadi masih saya nih nanti menjadi kakek-kakek tergantung teman-teman nih. Ya, saya bisa bahagia bisa menderita tergantung juga teman-teman nanti karena ini calon pemimpin. Saya mungkin tadi ngomong tahun 92 sudah jadi RW. Besok mungkin ada yang menjadi RT dan RW. Jangan lihat levelnya, tapi pengabdian kita yang tadi disampaikan bahwa apa yang sudah kita bisa berlaku terhadap dunia. Lanjut. Dan Pak tadi juga sudah ya. Pokoknya ngidolin lah kalau pacar ininya gitu kan. Lanjut deh. Ini ngebedain juga udah pada ngerti. Lanjut. Saya ini karena yang terakhir sebetulnya kan cukup doa aja sih sebetulnya. Nggak usah ngebahas lagi, cuman kan tadi tanda tangan saya kan nggak mungkin kan baca doa-doa. Kemudian ini cara cerdas menang kalau di luar ini berarti kan cerdas gitu ya. Ini udah tadi juga udah disampaikan. Lanjut. Nah peran generasi muda, wah luar biasa. Generasi muda ini tadi juga agen perubahan yang udah. Lanjut lagi. Nah ini ada pesan sponsor buat saya. Nah,
Jadi itu materi tadi ya, itu prolognya aja. Ini yang akan kita. Kemudian kalau tadi bicara digital ada hoax dan lain sebagainya, ini Kesbangpol punya program namanya Gema Jaya Raya. Apa tuh? Gerakan Masyarakat Bijak Berdaya Imbang Maya. Konsep ini itu merujuk pada sikap dan perilaku individu menggunakan media digital secara etis. Jadi mengatur perilaku kita untuk bermedsos, intinya begitu. Dan ini sudah coba disosialisasikan oleh Kesbang, yang mana kalau diperhatikan di Kesbang itu yang hoaxnya itu banyak, kemudian juga yang ada yang ngajak tawuran dan lain sebagainya. Nah ini coba mau kita counter oleh teman-teman mungkin ke depan yang bisa bergabung dengan Kesbang, tetapi kami punya pasukan yang memang bersiap, namanya tadi FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Itu mendetek hal-hal yang berpotensi akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Salah satunya yang tadi hoax itu. Mungkin ada situs yang atau apa yang kurang-kurang bagus, kita akan banjiri itu dengan yang konten-konten positif kita. Jadi supaya ada keseimbangan, bahkan syukur-syukur ya harusnya kan yang benar itu harusnya benar. Nah, ini salah satunya Gema Jaya Raya. Ini program dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Oke. Nah, gerakan masyarakat bijak dan berdaya di ruang maya ini sebagai contoh pemerintah dalam menyebarluaskan konten-konten terkait program-program pemerintah melalui media sosial. Ya, intinya bisa sosialisasi untuk program-program yang ada di pemerintah, khususnya di DKI dan tentu bawahnya adalah wali kota. Kemudian juga menyampaikan dan menyebarkan informasi publik yang benar, tepat dan akurat, termasuk konten-konten atau narasi sebagai konten yang tadi, yang bagus-bagus itu. Kemudian juga membuat dan atau menyebarluaskan konten-konten positif sebagai upaya memenuhi ruang digital dengan konten yang positif. Ya, nanti karena kreativitas teman-teman luar biasa, saya itu minder kalau dihadapkan dengan teman-teman yang muda-muda. Saya generasi yang tanah itu ribet untuk bicara yang begini-begini itu, teknologi itu. Saya kalau di rumah terpaksa minta tolong ke anak kan, apa yang minta tolong kan, ya sambil belajar tentu. Kemudian juga membanjiri konten negatif dengan komentar positif tadi yang saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin bergabung bisa menghubungi Kesbang. Nanti mungkin ada panduannya seperti apa kalau ingin berpartisipasi dalam rangka Gema Jaya Raya. Nanti secara detailnya bisa ngobrol di sebelah. Mungkin mulai hari ini dan selanjutnya. Lanjut. Nah, ini kok cuma ini ya? Ada lagi juga Gen Master. Ya saya harus. Oh ya. Nah, ini ada apa ya? Kejar Gen Master. Kelompok belajar generasi emas, tangguh dan sebelah Indonesia. Jadi kan kalau di nasional ada tadi emas apa? Generasi emas. Itu yang tadi katanya berapa tahun lagi? 20 tahun ya. Tapi kalau nanti mulai dari hari ini menjadi nambah-nambah lagi tahunnya. Dan ini selatan sudah maju. Ya, kejar Gen Master. Ini adalah tentu ini mengamalkan dari aturan mulai dari Perpu yang wajib belajar, kemudian peserta didiknya adalah usia 11 sampai 16 tahun, ada Perpu 91, pengabdian kepada masyarakat. Ini yang mengajarnya adalah teman-teman kita yang menerima KJMU atau KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau nasional ada KIP ya, nah, tapi di Jakarta ada KJMU. KJMU di selatan datanya kalau untuk tahun 2025 ini hampir 6 ribuan, 5.500 sekian.
Itu kan luar biasa. Ini potensi ini coba dimaksimalkan oleh bank supaya ada hasil yang nyata. Selain dia mendapatkan sesuatu yang positif dari negara, dia pun belajar memberikan kepada negara melalui siapa, adik-adiknya. Ini dilaksanakan di setiap kelurahan sejak Jakarta Selatan. Ini sudah disosialisasikan, mungkin sekarang ini sedang digarap oleh Dewan Kota ke tingkat RW dan RT. Sudah disosialisasikan. Bahkan data yang menerima KJMU, misalkan kelurahan ini berapa, alamatnya di mana sudah. Jadi nanti memanfaatkan tenaga-tenaga dan kecerdasan teman-teman itu untuk dicoba ditransfer ke ADD. Ini bertempat di balai warga atau juga di PKBM, ada sarana ibadah. Itu bisa di mana saja, ada di RPTRA dan lain sebagainya. Dilaksanakan 2 kali selama 1 minggu, Senin sampai Jumat. Tapi ada juga yang memilih hari libur, bisa saya. Nah, ini bisa juga teman-teman dulu gabung di sini. Kelengkapan sarana prasarana kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi. Materi pokoknya tadi waspada, materi pendukung, mengerjakan tugas, ada PR dan sebagainya. Kemudian poin 1 sampai 5 ini dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan pihak kelurahan bersama RT, RW, LMK, ADM. LMK itu lembaga usaha kelurahan. Itu perwakilan dari masyarakat di tingkat RW. Jadi kalau RW di kelurahan itu ada 10, berarti ada 10 RW. Nah, teman-teman juga bisa juga. Itu kan ini atur pemilu juga, diadakan pemilu juga di mulai tingkat sampai di tingkat RW. Bertingkat. Itu LMK. Jadi kalau di kelurahan ini jumlahnya 8 ya, 8 perwakilan. Nah, tapi kalau FKDM tadi sudah ditentukan, mau jumlah RW-nya ada 20 pun tetap FKDM ini hanya ada 7 orang. Ini teman-teman bisa bergabung. Ya, tanya jawab bisa. Nanti yang mengenai yang tadi Kirmasa dan Kemang Jaya Raya ini, untuk detailnya bisa kita ngobrol di sebelah bagaimana cara bergabung dan sebagainya. Saya kira itu aja kesimpulan, nggak bisa disimpul-simpulin. Ya, makanya gitu. Ini ada pantun, banyak media, banyak liputan. Memang itu kerjaan wartawan. Selalulah jadi kaum muda panutan, menjadi panutan bagi kawan-kawan. Burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon dipahami itu begini, lain kali kita sambung. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf karena memang ini namanya juga tambahan, jadi pasti kan kita tulis lagi. Nanti kita coba diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau ingin bertanya, angkat tangan, lalu nama, mungkin dari asal sekolah sampai ke pertanyaannya. Kita mungkin 3 penanya dulu. Yang mau nanya boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa kesempatan pada hari ini. Nama saya Bung Manan Canggung di SMA Negeri 6 Jakarta. Saya ingin menanya mengenai tadi kan sudah disampaikan bahwa demokrasi itu adalah sebuah keputusan dan politik adalah suatu strategi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai warga negara itu dapat menghargai keputusan? Karena keputusan itu juga berarti kita dapat menghargai sebuah demokrasi. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tadi ada kata-kata diungkapkan oleh Presiden Paso, di mana dia itu mengungkapkan bahwa mungkin orang kita tuh memilih atau disalahkan pada sedepannya. Bagaimana kita ketika sudah memilih orang itu dan jalan pemilihan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu menghargai hasil dari keputusan dan hasil demokrasi yang telah laksanakan.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, kenapa nama saya Anda Citam Sakti dari SMKN 28 Jakarta. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menghadapi tantangan yang dialami generasi muda untuk mengikuti kegiatan demokrasi seperti tantangan mungkin tadi kan kayak beredar berita hoax, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan diberikan, saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis bagian muda agar kita itu tidak dapat informasi-informasi yang hoax. Terima kasih. Dan saya ini dari SMK Sila Putra Jakarta. SMK Sila Putra Jakarta. SMA 6 cara ilmunya bagaimana cara menghargai keputusan atau karena keputusan itu merupakan buah hasil dari demokrasi. Cara kita menentukan karena keputusan yang kita ambil sekarang itu kan akan berefek masa depan juga, dan mungkin secara nggak langsung bisa kita sesalin juga keputusan yang kita ambil pada saat ini gitu kan. Coba berarti ya gimana berarti ya? Oh ya. Baik, terima kasih. Raihan dari SMA yang baru. Malu, udah berapa ini udah sekian. Tadi bagaimana menghargai? Ya kita kan tadi sudah disimak bersama-sama bahwa dalam demokrasi itu tadi pasti adanya ada perbedaan. Perbedaan itu dalam proses menuju tujuan. Boleh di dalam kampanye itu namanya kita berdua dan begini pasti tidak mungkin sama, ya kan? Jualan ini, kalau saya jualan air minum yang mereknya sama, jenisnya sama, ya kita jangan berharap bahwa kita lebih unggul dibanding yang kompetitor kita. Tentu harus berbeda dari segi kualitasnya. Tetapi kalau pembeli itu sudah memutuskan membeli bukan yang produk yang kita jual, ya kita harus menghargai. Jadi proses boleh kita, inilah produk saya yang paling hebat, ini punya kelebihan A, B, C, D, ya. Tetapi setelah dibeli ternyata membeli yang sebelah, kita harus terima apa enggak? Berarti di dalam proses kita boleh berbeda, tetapi kalau sudah diputuskan dalam kampanye boleh kita mendukung pasangan calon berbeda dengan jangankan tetangga, keluarga kita juga bisa berbeda, dan itu kita harus hargai karena memang tentu literasi atau referensinya akan berbeda. Bagaimana melihat produk ini keunggulannya dan yang ini bagaimana. Nah kemudian juga tadi mengenai veteran yang katanya kalau demokrasi itu adalah cara atau proses orang-orang untuk memilih seseorang yang telah akan disalahkan. Caranya bagaimana? Ya harus berkawal, kita mendukung. Nah kan kalau pimpinan kan biasanya di level RT tadi, kita kan mendukung Pak RT, RT-nya mencong ditegur, ya jangan sampai Pak RT ini menurut kami sebagai masyarakat baiknya kalau kerja bakti itu jangan hari kerja misalkan. Nah kita misalnya punya level yang tertinggi, presiden, kita ada perwakilannya dalam DPR, harusnya DPR ya kalau memang itu penelitian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain ada mekanisme tentu DPR sebagai tugasnya sebagai kontroli itu harus juga menyampaikan. Tapi bukan berarti kita berhenti sebagai pendukung, tapi juga kita harus juga kan pernah kalau tidak salah Plato itu mengkritisi
yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu jangan sampai dipimpin oleh kelompok kecil yang kurang berpengetahuan. Demokrasi itu harus dipimpin oleh orang-orang cerdas. Bahkan dia harus menggandengkan dengan aristokrasi. Itu dari zaman dulu sudah di warning itu bahwa kita salah satu prasyarat demokrasi itu kita harus cerdas. Kalau kita tidak cerdas, ya pasti akan dapat pemimpin-pemimpin ya yang sekategori kita yang tidak cerdas itu. Jadi sekali lagi bahwa kita harus mengawal sebagai pendukung, menyampaikan program-program pemerintah yang kita dukung secara benar, mengkampanyekan. Karena sebetulnya kampanye itu tidak hanya durasi 6 bulan atau 7 bulan atau setahun, tetapi kampanye itu harusnya memang tugas partai itu adalah selama-lamanya. Kalau didurasikan ya setiap 5 tahun itu penuh dengan kampanye-kampanye, sehingga masyarakat mempunyai kecerdasan. Nah, pemimpin itu juga lahir dari masyarakat. Kalau pemimpinnya kira-kira kurang cocok atau ya kurang pintar, ya memang produk dari kita itu. Berarti kita juga kurang pintar. Untuk itu, apa yang tugas kita? Tingkatkan belajar. Saya kira itu, ya. Selanjutnya tadi dari Aziza ya, Ina Putra itu. SMK 28, sorry. Tadi untuk SMK 28 itu cara generasi muda mengikuti demokrasi. Kurang lebih gitu bener ya? Cara demokrasi itu ya? Mbak Aziza ya, pertanyaannya bagus sekali Mbak Aziza, bahwa gimana kita sebagai peserta didik ya atau generasi muda untuk menghadapi tantangan demokrasi. Sebenarnya tadi di awal Pak Direktur itu sudah jawab tuh, percaya diri. Kalau saya satu kata, kuat. Kayaknya itu knowing yourself. Anda harus tahu siapa diri Anda sesungguhnya. Ya, pada saat Anda punya kekuatan, keyakinan diri, apa yang menjadi potensi diri Anda, ya Anda begitu masuk politik, ya fokus, nggak akan online gitu. Ya, dengan Anda tahu siapa diri Anda sesungguhnya, Anda tahu apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi keterbatasan, sehingga Anda bisa self-acceptance terhadap diri Anda gitu. Jadi yang sendiri yang pertama itu knowing yourself. Kemudian understanding. Dengan Anda tahu apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan diri Anda, Anda paham gitu. Oh, saya memang berpolitiknya politik kebangsaan saja, tidak mau menjadi politisi misalnya. It's okay, nggak apa-apa gitu. Ya, atau saya memang jagonya ini adalah menganalisa hasil dari hasil politik misalnya. Oh, nggak apa-apa, karena Anda sudah self-acceptance di awal, kemudian Anda paham, sehingga Anda tahu apa yang Anda harus lakukan, sehingga Anda akan memberikan attention kepada diri Anda. Anda nggak sibuk membandingkan diri Anda dengan orang lain gitu. Ya, nggak sibuk compare, ya apalagi sibuk melihat Instagram orang gitu. Ya, nah itu yang membuat gangguan kesehatan mental kita menjadi meningkat setiap tahun. Ya, semenjak ada Instagram kurang lebih tahun 2012 tuh, kalau nggak salah ya, seingat saya, itu kesehatan mental khususnya kaum perempuan itu semakin menurun. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, jadi dengan kita knowing, kemudian understanding, and memberikan attention, dan akan terjadi trust. Percaya bahwa saya fokusnya di sini loh. Oke, saya memang akan memberikan kontribusi kepada bangsa negara melalui parlemen. Oh, itu kita apa? Ya, itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Ya, atau misalnya saya mau merajut kebangsaan dengan cara saya berdialog langsung kepada masyarakat, nggak apa-apa juga misalnya. Ya, tanpa harus bergabung menjadi seorang politisi. Jadi rumusnya satu, kuat, knowing, understanding, attention, and trust. Itu. Nah, semoga bermanfaat. Kemudian tadi yang cara berpikir kritis ya, berpikir budaya kritis. Ya, harus sering banyak baca buku, itu yang pertama. Ya, gimana kita mau berpikir kritis kalau misalnya di otak kita nggak ada sinapsis yang nyambung tuh. Baca buku. Yang kedua, banyak brainstorming, banyak diskusi, banyak ngobrol sama orang-orang yang positif, jangan yang negatif. Abaikan orang-orang yang negatif. Kita fokus, kita punya tujuan, kita punya goal setting ke depannya. Kita mau ngapain di 3 tahun, kita mau ngapain di 4 tahun, di 5 tahun. Ya, dan itu sudah ada gambarannya.
Ya, harusnya kita mau jadi apa di tahun 2045. Kalau sekarang Anda usia 15 tahun, di usia 35 tahun Anda sudah ada blueprintnya, Anda mau jadi apa gitu sebenarnya. Nah, itu goal setting, Anda yang buat gitu. Ya, dan berpikir kritis ini perlu dibangun. Anda harus banyak mengajukan pertanyaan, di samping baca buku, ngobrol, kemudian menerima informasi ya dengan cara sebaik-baiknya dan punya mindset growth mindset. Itu dia. Harus punya daya pikir yang bertumbuh, bukan fixed mindset. Ya, ada orang yang maju nih jualan UMKM. Ya, UMKM-nya bisa setiap bulan 70 juta, jualannya kebab doang misalnya. Kalau orang yang fixed mindset, dia pikirnya udah apa? Iya udah loh, mendukung di mana tuh? Benar nggak? Tapi kalau orang yang growth mindset, dia akan terinspirasi. Boleh tahu dong gimana caranya kok bisa dapat omset 70 juta per bulan? Mau sharing dong ilmunya kayak apa? Nah, itu growth mindset. Jadi orang-orang yang berpikir kritis itu harus berpikirnya itu bertumbuh, nggak fix. Seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Dia. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, sekarang banyak sekali anak-anak yang disabilitas punya budaya yang selalu melibatkan tentang hoax dan nggak paham mengenai hoax atau tidak. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyikapinya? Know yourself, know yourself, know your enemy, 1,000 battles, 1,000 victory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Arifyadi, jadi saya ingin bertanya terkait bidang politik. Jadi dalam apa namanya tadi berpolitik ya, itu kan pasti kita ada seseorang yang berpartisipasi di dalamnya. Nah, banyak kejadian yang saya temukan di keseharian saya, bahwasannya banyak orang itu masih berpikir apatis, jadi mereka tidak mau berpartisipasi. Jadi orang yang apatis ini, mereka berpikir bahwasannya kebahagiaan itu hanya dari materialisme. Jadi mereka berpikir, buat apa gue ikut, gue gak dapat apa-apa gitu. Jadi saya mau bertanya, gimana sih cara merubah orang yang pola pikirnya rada keras seperti itu? Terima kasih. Jawab dulu ya, yang Ibu ya. Ibu, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Oke, ya. Nah, bagaimana menyikapi anak-anak yang disabilitas dalam memerangi hoax itu ya. Jangan intinya untuk mengajarkan anak-anak kita terkait saring sebelum sharing. Itu penting sekali. Jadi kita lihat dulu informasinya di mana, di www.turnbackhoax. Kita bisa lihat ya, ini beritanya benar atau palsu, begitu Pak Yusuf ya. Jadi ada, atau cek fakta ya, iya, atau cek fakta. Jadi kita bisa lihat bahwa ini informasinya ya fakta atau hoax. Ya, kita mesti ajarin edukasi Bu terkait ya informasi-informasi ini, sehingga dia sebelum menyampaikan informasi ini, oh ternyata ini beritanya bohong nih, saya nggak boleh bagi informasi ini. Ya, nah ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak atau sahabat disabilitas.
supaya tidak langsung sebar-sebar informasi yang belum tentu ini benar. Seperti itu Bu ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya Mbak ya? Oke, sip, mantap. Oke, paham ya. Pak Yusuf mau nambahin? Cukup ya, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi banyak anak muda yang apatis ya untuk mengikuti politik seperti apa. Jadi memang kita tidak bisa bertindak terlalu banyak ketika kita punya teman-teman di sekeliling kita seperti itu. Tapi kita tahu bagaimana cara kita harus merespon. Itu. Caranya apa? Kita tetap informasikan yang terbaik terkait informasi yang benar. Jadi kita juga nggak boleh berat sebelah. Ya, apalagi kalau yang apatis itu teman-teman kita nih, atau dari keluarga dekat kita. Ah, ngapain sih? Ujung-ujungnya juga begitu, benar nggak? Ya, biasanya seperti itu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus memberikan informasi yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita bisa merubah mindset orang tersebut? Memang butuh tantangan ya. Ini butuh effort. Tapi inilah upaya kita yang udah tahu terkait politik ini. Bagaimana mengedukasi teman kita, saudara kita, merubah mindset itu dari apatis menjadi partisipatif. Ya, dengan apa? Ya, kamu tuh bisa ada di tempat yang ada begini tuh karena apa? Negara sudah memfasilitasi. Misalnya lagi main atau di mana di Senayan dan sebagainya, park ada tempat main sepeda atau perpustakaan dan sebagainya. Itu juga bagian dari politik gitu. Dan kalau kita tidak berpartisipasi sama sekali dalam berkegiatan kenegaraan, nah maka yang akan memimpin itu bukan kita orang-orang yang baik gitu misalnya, tapi orang-orang yang memang memanfaatkan ini dengan jalur-jalur tertentu gitu. Ayo sama-sama kita harus bisa melibatkan atau menjaga Indonesia menjadi jauh lebih baik seperti itu. Jadi kita bisa merespon dengan cara-cara yang positif sih, seperti itu, dengan tidak argumen yang memang ujung-ujungnya nanti malah berantem. Pertemanannya itu jadi nggak langgeng gitu. Tapi kita kasih masukan-masukan yang hal-hal yang baik ataupun yang positif. Seperti itu, semoga bermanfaat. Mungkin Pak Yusuf mau menambahkan atau melengkapi. Baik, terima kasih. Bagi yang kita ditemukan misalnya keluarga atau saudara kita, teman yang memang apatis terhadap politik, memang kita juga cerdas menyikapinya. Bagaimana kita menyampaikan apa pentingnya politik itu, karena hasil dari politik itu bisa kita rasakan tidak hanya hari ini tetapi juga sepanjang hidup kita, karena hukum, aturan dan lain sebagainya itu adalah produk politik. Tadi sudah disampaikan, kalau kita tidak peduli, orang-orang baik tidak peduli, maka yang akan berkuasa adalah orang-orang yang kurang baik. Itu bahaya nggak terhadap putusan kehidupan kita? Bahaya banget, karena hasil dari keputusan politik itu mulai dari kita lahir sampai meninggal itu ada kaitannya dengan politik. Jadi penting nggak itu politik? Nah, sangat penting, karena hari ini kita ditentukan sayur naik atau turun itu keputusan. Tadi berangkat ke sini pakai ongkos atau enggak, mahal atau enggak BBM, itu hasil politik. Jadi apa sih yang terlewat dari politik? Tidak ada. Lahir sampai mati kita ada politik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kesempatan, nama saya Wisnu dari Polisi Jakarta. Dan saya bertanya berkaitan dengan pemerintahan yang itu Bapak itu tadi. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana efektifan dan juga dampak nyata dari implementasi program Bendesta maupun program-program serupa sebagai media pengembangan cara berpikir demokratis bagi pemuda, dan kira-kira apakah memungkinkan lewat program serupa seperti ini kita membentuk nasionalisme pemuda untuk menghindari sifat-sifat apatis seperti yang disebutkan teman ini, dan juga dan hal politik. Dan juga apakah dengan adanya program ini juga dapat berpotensi dan berdampak pada pengembangan daerah, khususnya dalam hal menjaga dan meningkatkan infrastruktur ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini terangkat sih satunya sekolah yang baik.
itu kan di depan bisa ada. Atas program-program yang tadi saya sebutkan ada dampaknya enggak kan, lebih kalau ke infrastruktur ya pasti tidak lah ya. Tetapi kalau pembentukan karakter, bayangkan rasa empati, rasa yang lain-lain, misalkan kalau seorang yang lebih senior, yang lebih dewasa, seorang mahasiswa mengamalkan ilmunya kepada adik-adiknya, kepada junior-juniornya, misalkan tadi program kerja Gemasta, kelompok belajar generasi emas, tangguh, dan takwa. Dia tentu akan membentuk karakter, bagaimana dia memanage, bagaimana dia berbagai disiplin ilmu itu pasti terpakai, karena yang dihadapi masing-masing anak kan tentu berbeda karakternya, dan itu pembelajaran tidak hanya bagi si anak, tetapi juga bagi yang mentransfernya, mentransfer ilmunya, seniornya itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tadi di program KTN itu, dia akan mendapatkan ilmu tuh di universitas-universitasnya, dan dia implementasikannya di wilayah, baik itu kepada keluarga maupun tetangga. Dia juga belajar berkomunikasi, bagaimana dia komunikasi dengan stakeholder yang ada di wilayah. Misalnya dia harus bicara dengan tadi LNK, Pak RW, Pak Lurah, yang tentu ada sendirinya tuh bahasanya, bicara dengan birokrasi, bicara dengan tadi anak-anak yang dia mau ajarin, bicara dengan ibu bapaknya, tentu itu memerlukan kecerdasan. Jadi berbagai disiplin bisa, jadi itu pembentukan karakter, itu yang terpenting. Kemudian juga apa ada dampak atau ke infrastruktur, bisa juga sih, mungkin karena di wilayah itu belum ada tempat untuk belajarnya, sehingga Pak RT atau Pak RW dengan swadaya bisa mendapatkan tempat untuk sarana belajar. Misalnya belum ada petra atau tempat ibadah, ya bisa saja dengan swadaya, bisa juga dapat. Tetapi yang lebih utama adalah pembentukan karakter. Bagaimana tadi menyikapi house dan lain sebagainya. Betul. Tentu yang senior-senior atau kakak-kakaknya akan membimbing adik-adiknya supaya tidak terjebak kepada informasi-informasi yang salah. Saya kira itu yang lebih kepada penguatannya, penguatan karakter. Terima kasih. Belum ada yang mau nanya lagi, saya nanya dulu deh. Ini sebenarnya kait tentang politik dan demokrasi juga. Jadi keputusan politik ini apakah bisa menguntungkan seluruh pihak? Dengan banyak yang kita lihat di masyarakat nih, apakah bisa dalam menguntungkan seluruh pihak dari berbagai kalangan, dari berbagai backgroundnya, apakah bisa keputusan politik tersebut menguntungkan seluruh pihak? Pada saat itu saya jawab sedikit Mas Ali. Ya, tentunya apakah keputusan politik ini menguntungkan semua pihak atau enggak? Gitu. Kita harapkan begitu ya, Mas Ali ya, bisa menguntungkan semua pihak. Ya, namun yang terjadi memang hanya beberapa orang yang merasakan ya hasil keputusannya itu politiknya ini hanya dirasakan, belum semuanya sih, karena kita lihat juga ya beberapa pembangunan pun masih belum banyak yang merata, kita bisa merasakan itu ya. Yang di daerah 3T pun kita bisa melihat masih banyak kekurangan buruh ya, yang belum kita bisa akomodasi semua tuh, misalnya dari kementerian dan sebagainya. Ya, ini perlu upaya lah ya, perlu upaya dari semua pihak ya, bagaimana kita bersama-sama supaya hasil politik atau keputusan bersama ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau untuk menyenangkan semua orang tentu mungkin perlu upaya, perlu effort lebih ya. Ya, tapi kita bersama-sama semuanya kita lakukan yang terbaik semuanya untuk Indonesia, seperti itu. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih yang akan menonton. Keputusan politik itu apa semua menguntungkan untuk semua, gitu kan? Ya memang harus,
Ini kalau bicara ideal, idealnya kan undang-undang dasar. Di situ setiap pemimpin itu punya kewajiban konstitusinya. Yang pertama tentu mencerdaskan, kemudian juga mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum. Nah kalau itu jadi pasti ada dong ke mayoritas. Tetapi paling tidak, kalau pemimpin ini dipilih oleh mayoritas, berarti aspirasi mayoritas itu bisa tertampung karena kita membeli itu kan melalui kampanye. Kampanye itu kan menawarkan sesuatu yang kalau kita tertarik tentu akan kita memilih yang dikampanyekan itu. Nah kalau sesuai dengan kebutuhan kita tentu kandidat ini yang akan kita pilih. Jadi kalau sekarang memang belum bisa dirasakan karena memang PR-nya luar biasa kalau di Indonesia. Bayangkan wilayahnya yang berpulau-pulau dengan APBN yang terbatas tentu tidak bisa dalam rentang waktu 5 tahun soal pemimpin itu bisa semuanya kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi itu, tapi tentu ada skala prioritas. Nah sekarang misalkan ada program-program prioritas dari pemerintah kita baik yang levelnya nasional maupun regional. Ini tentu kita harus terima karena yang memilih pemimpin-pemimpin yang hari ini berkuasa itu adalah mayoritas yang memilih. Jadi kita juga belajarlah berdemokrasi bahwa oh ternyata dia pemimpin ini sudah mengakomodir dari yang minimal konstituennya yang memilihnya itu. Tetapi kan setiap calon itu tentu di program-programnya itu tidak semua hitam putih, pasti ada yang urut ini 1, 2, 3 itu pasti ada yang kesamaan-kesamaan. Intinya pasti ingin mensejahterakan. Nah, kalau itu misalkan sudah terlaksana ya memang ini pemimpinnya siapa aja juga gampang, tetapi ya hari ini tantangannya luar biasa. Hari ini kalau kita punya pemimpin yang seperti ini ya ini tadi produk dari masyarakat kita. Pemimpin itu berangkatnya dari kita, dari masyarakat kita, dan yang memilih pun kita. Jadi kalau apa sih Abraham Lincoln yang presiden ke-16 itu yang tadi dari PBB dan demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu harus terima. Kemarin udah dipilih, ya kan? Dan secara prinsipnya ini tentu bagi para pendukungnya, terutama partai kan punya perwakilan di DPR. Dia akan mengingatkan atau menguatkan pemimpin-pemimpin. Saya kira itu lah. Mungkin dari Rus ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Saya nanya lagi deh. Nanya lagi boleh. Yang lagi. Ini saya penasaran. Jadi ini saya penasaran bahwa sebenarnya sumbernya hoax ini dari mana? Gimana caranya tiba-tiba ada hoax? Apakah hoax ini adalah satu hal yang direncanakan? Apakah ada yang menyiapkan hoax ini? Bagaimana kita menilainya? Karena kayak kita generasi muda belum mengetahui apakah yang di luar di media sosial ada yang namanya buzzer, apakah itu merupakan sumber dari hoax juga? Apakah itu yang harusnya kita perangi? Apakah itu yang Ses Bangpol laksanakan mau ada Rumah Jaya Raya ini? Apakah ini maksudnya dan tujuannya? Mungkin boleh tanggapan. Pertanyaannya bagus sekali ya Mas. Jadi memang itu ada industri capital hoax tuh namanya tuh. Ya, jadi ada yang luar memang kalau ada produksi ya, ada produksi ya. Jadi mereka itu biasanya menikmati dalam tanda kutip uang ya, uang dari donatur pemesan hoax. Nah itu ada pesanan-pesanan tuh ya. Itu produknya apa? Produknya itu bisa kebencian pada pemimpin ya, atau kebencian pada orang ya. Nah itu ada menciptakan dalam tanda kutip hal-hal atau berita-berita palsu. Nah itu memang diciptain tuh ya. Jadi memang ada industrinya besar, namanya industri capital hoax ya. Tergantung pesanannya, siapa yang pesan ya, siapa yang pesan. Nah kemudian nanti ini dia buat lagi bawahan yang namanya maklar hoax.
ya ada maklar hoaxnya tuh. Tugasnya ngapain? Dia marketingin, ya marketingin. Jadi ada yang menikmati uang dari produksi hoaxnya itu, dan si maklar hoax ini ada akun buzzer. Jadi di sini ada cara kerjanya. Mereka provokasi ya dengan cara apapun, ya. Apakah dengan cara-cara baru atau dengan lama? Artinya lama itu SMS ya, dia nyebar tuh, nyebar informasi semuanya melalui iklan pop up juga dia masuk dong, iklan-iklan pop up, ya iklan-iklan pop up, ya. Kemudian apa? Bisa juga memainkan hashtag. Nah itu hashtag itu juga tuh ya dimainin sama mereka. Bisa juga memainkan akun bot, ya bahkan ya sindikasi atau akun buzzer diserang tuh. Nah itu namanya akun-akun buzzer, ya cara kerjanya begitu. Nah kemudian di bawahnya itu mereka ada followers. Nah itu konsumen, yang follower itu konsumen. Jadi mereka nggak cuma dibayar dan cenderung suka-suka rela. Karena apa? Ya mungkin dia partisipannya tuh dari si pemimpin itu misalnya. Ya follower ini mungkin si orang ini memang udah cinta mati, udah 8 tahun, udah berapa tahun gitu kan, followersnya terus misalnya kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah itu biasanya akun sukarela tuh, itu nggak perlu bayar tuh followers tuh. Nah disinilah dari bawah itu ada yang namanya ada kepentingan di situ, kemudian ada kebencian. Nah disitulah bermain like and share. Nah di situ ya, jadi ini industri besar nih ya, industri capital hoax namanya. Jadi hati-hati, makanya di sini diperlukan literasi digital, Mas Ali, ya, menjadi individu yang memiliki kemampuan menggunakan informasi secara cerdas dan bermanfaat. Nah itu namanya literasi digital. Ya kalau Anda cuma nyebar-nyebar doang, ya Anda nggak cerdas, nggak literat gitu. Jadi kalau bicara tadi hoax, ini industri nggak jadi industri, Mas Ali. Udah jadi industri, ada duit dari situ Mas, ya kan? Iya, jadi ladang pekerjaan seperti itu. Mungkin Pak Yusuf mau menambahkan Pak? Oke, saya tambahin. Memang asal hoax itu kadang-kadang dari kesan, dari lelucon, ada yang berat-berat itu biasanya politik. Nah itu berat. Memang hoax itu kan tidak melulu juga yang negatif. Ada yang juga positif, tapi jadi negatif. Kenapa? Contoh misalkan yang ngejelekin banget, pokoknya nggak ada baiknya itu pemimpin atau seseorang itu. Jelekan. Ada juga yang nggak ada jeleknya, nggak ada cacatnya, bagus banget. Padahal itu juga belum tentu benar, tapi akhirnya terjadi nggak bagus. Gitu. Dan itu tadi kalau sudah disampaikan cara kerjanya bagaimana itu, yang memproduksi hoax itu luar biasa, cuan-cuan juga di belakangnya, ya kan? Intinya kalau yang like, share dan ininya banyak ya itu juga lumayan juga kan. Selain dia juga mungkin punya kontrak-kontrak juga, harus ngangkat ini dan lain sebagainya. Itu ada produk yang harus dijual dan ditangkap oleh kita, gitu kan. Nah saya ada tadi itu di penutup, cuman saya nggak baca tadi itu apa ya, ada ini. Jadi hoax itu dibuat oleh orang jahat, disebar orang bodoh, dipercaya orang dungu. Itu hoax. Karena apa? Tadi yang literasi digitalnya baik, nggak mungkin akan terpengaruh oleh berita-berita yang seperti tadi. Jadi, misalkan opini mengajak publik untuk membenci si A atau produk atau kebijakan si A. Yang ini baguskan yang memang nggak ada bandingannya gitu kan, tapi sama-sama informasi yang bohong gitu kan. Dan memang ada juga yang memang itu dampaknya tentu ada perpecahan, konflik dan lain sebagainya. Ini mengapa akibat dari hoax. Ini bisa juga menurunkan kepercayaan kepada institusi, lembaga, pemerintah dan lain sebagainya. Ini saya kira kuncinya adalah literasi digital. Jadi kalau kita udah mampu nih ngebedain yang asli, berita asli dengan yang palsu. Dulu pernah lagi di pemilu itu ada hoax yang pemilu pencoblosan akan dilaksanakan pada 1 Januari. Padahal kan berapa ya?
Sejak dulu April, musim April ya kan, itu pasti punya tujuan. Aku juga iseng, dia hanya sekedar ya udahlah, ini uji coba nih sama publik, ini perhatian apa enggak, bisa juga. Dan hal-hal yang begitu, tapi ada klarifikasi. Berita yang ini ada, tapi ada juga klarifikasinya dari ketua KPU-nya bahwa tidak benar itu. Kita bandingkan, sandingkan. Nah tadi apa dulu tadi itu bikin apa tadi sebelum share katanya apa tadi itu ada code sharing sebelum sharing ya, ya itu apa ya, bijak kita berbeda sosial bijak. Saya kira itu. Mungkin saya bakal simpulin ya apa aja yang kita kerjain ini udah dengerin dari tadi. Sebenarnya dari yang tadi awal pagi Pak Akbar Ali udah nyampein dari segi etika bagaimana adab itu lebih utama dari ilmu. Gimana caranya menyusun regulasi tentang politik, itu ada pemilu, pilkada, pileg, segala macamnya. Terus ada politik kodok, kalau kalian ingat ya politik kodok ini, itu bukan satu hal yang penting juga, dan baru saya dengar juga itu adalah politik kodok tuh. Dan dari Mbak Dia juga tadi kita dengar hoax tuh orang yang memberikan, yang menyebarkan hoax tuh berarti secara nggak langsung atau dia yang menerima hoax, dia critical thinking-nya tuh kurang, saya juga dalam tanda kutip seperti itu. Literasi yang anak muda ini yang harus kritis, dimulai dari gimana caranya untuk kita kritis, dari kita membaca, kita membiasakan diri untuk baca. Kalau salah dia satu hari satu lembar aja itu udah cukup. Nah kalau dari Bapak Yusuf nih, ini lebih ke program-program gitu. Program-program unggulan Kes Bangpol dari Jakarta Selatan ya. Ada Gema Jaya Raya, ada Genmasa. Gema Jaya Raya ini basically ini pada dasarnya kita memerangi hal negatif dengan hal yang positif. Nah selanjutnya ada Genmasa. Oh ada Genmasa, lalu Genmasa itu secara langsung wajib belajar pada malam hari, pengabdian kepada masyarakat seperti apa. Lalu tadi Pak Yusuf juga nyampe ini ada program baru, ada program juga dari Kes Bangpol namanya itu Gempar, Gerakan Masyarakat Punya Apa. Nah itu merupakan program juga penting tuh. Alhamdulillah ada program gubernur sekarang dari wilayah langsung naik ke gubernur. Wah hebat berarti ini program. Nah kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan. Terus sebagai penutup, hari ini kita belajar demokrasi bukan cuma soal hak memilih, tapi juga tanggung jawab untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi dengan bijak. Terima kasih sebesar-besarnya para narasumber, ya Pak Yusuf, tadi Pak Ali juga, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga dialog hari ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua.